Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Hukum dan Jaminan. Dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas perlindungan hukum bagi pemberi gadai apabila terjadi wan prestasi dalam sebuah perjanjian gadai. Gadai. Gadai ini merupakan suatu transaksi di mana seseorang memberikan barang berharga sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman. Transaksi ini bertujuan untuk mendapatkan pinjaman dengan menggunakan barang tersebut sebagai jaminan pembayaran. Gadai ini memberikan solusi finansial bagi mereka yang membutuhkan dana cepat dengan memberikan jaminan berupa barang berharga, tetapi juga mengharuskan pemahaman yang baik terhadap perjanjian dan konsekuensi hukumnya. Dasar hukumnya juga dapat berbeda-beda tergantung pada negara. Namun umumnya diatur dalam perundang-undangan mengenai jaminan seperti hukum perdata atau hukum perbankan. Hukum tersebut biasanya mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi gadai. Lalu untuk dasar hukumnya yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan. Mengatur tentang hak tanggungan yang melibatkan jaminan atas tanah dan benda yang berkaitan, termasuk dalam konteks pemberian pinjaman. Lalu yang kedua, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, yang menyediakan dasar hukum untuk transaksi gadai fidusia di mana debitur memberikan hak jaminan atas barang-barang tertentu kepada kreditur sebagai jaminan atas pelunasan utang. Lalu yang selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 7 tentang pendaftaran fidusia yang mengatur tata cara pendaftaran gadai fidusia untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak jaminan kreditur. Lalu selanjutnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 tentang perbankan yang mengatur mengenai jaminan kebendaan dalam transaksi perbankan termasuk dalam konteks pemberian kredit dengan jaminan. Nah, yang selanjutnya ada wan prestasi. Menurut KBBI, wan prestasi adalah keadaan salah satu pihak, biasanya dalam perjanjian, berprestasi buruk karena kelalaian. Dalam hukum, wan prestasi berarti kegagalan dalam memenuhi prestasi yang sudah ditetapkan. Prestasi merupakan suatu hal yang dapat dituntut seperti memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Wan prestasi dapat mengakibatkan pihak yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wan prestasi. Dasar hukumnya sendiri, dia diatur dalam KUH Perdata 1238. Pasal ini menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau dengan keadaan di mana menurut peraturan hukum tertentu debitur dianggap lalai tanpa adanya somasi atau peringatan. Pasal ini juga mengatur kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam suatu perjanjian. Perlindungan hukum terhadap debitur wan prestasi. Perlindungan hukum menurut Sacipto Raharjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai adanya ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang mana konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Hal tersebut yang biasanya dilanggar oleh para pelaku usaha dan ditambah lagi karena pemahaman konsumen atau debitur atau pemberi gadai yang rendah, serta posisi pelaku usaha atau kreditur atau penerima gadai yang lebih tinggi. Ini menjadi salah satu contoh dari banyak hal yang merugikan debitur selaku konsumen. Namun, semuanya itu tergantung dari perilaku debitur. Apakah debitur tersebut nakal atau tidak? Jika selama ini debitur dianggap baik dan selalu tepat waktu melakukan kewajibannya, maka debitur tersebut berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Karena pemberi gadai tidak memiliki itikat baik dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai perjanjian yang telah disepakati secara bersama, maka pemberi gadai tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum. Akibat hukum yang timbul dalam perjanjian gadai jika terjadinya wan prestasi. Di sini debitur yang melakukan wan prestasi dapat disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu karena kesalahan debitur itu sendiri baik disengaja atau tidak dipenuhinya kewajiban, maupun karena lalai, karena keadaan memaksa atau overmatch,
force majeure dapat karena keadaan manusia maupun dipengaruhi karena keadaan alam. Apabila sampai pada batas waktu yang telah ditentukan atau sampai tanggal jatuh tempo yang ditentukan, tidak menebus barang yang digadaikan atau melakukan pelunasan uang pinjaman dan sewa modalnya atau tidak memperpanjang waktu gadai, maka sang debitur dapat dinyatakan sesuai dengan pasal 1238 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, wan prestasi, kelalaian ataupun kealpaan seorang debitur dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang A, tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. B, melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya. Yang C, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Dan yang terakhir, melakukan sesuatu yang menurutnya perjanjian tidak boleh dilakukan. Mengenai debitur yang wan prestasi dapat dijatuhkan sanksi yaitu berupa membayar kerugian yang dialami oleh kreditur, pembatalan perjanjian peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di depan pengadilan. Wan prestasi dalam perjanjian gadai dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat maupun melalui pengadilan negeri setempat dengan menuntut hak-hak kreditur apabila debitur ingkar janji. Mengenai kapan debitur wan prestasi bergantung dari perikatannya. Jika perikatannya memakai ketentuan waktu sebagai batas akhir, maka sejak saat itu lewatnya waktu yang dicantumkan debitur merupakan wan prestasi apabila tidak ditetapkan suatu tenggang waktunya. Selanjutnya ada contoh kasus. Kasus yang kami ambil di sini adalah wan prestasi dalam perjanjian gadai emas antara nasabah dengan PT Pegadaian Cabang Jemur Sari. Ibu Julia menggadaikan perhiasan emasnya berupa gelang dan cincin di Pegadaian Cabang Jemur Sari dengan meminjam uang sebesar 6 juta rupiah yang pada awalnya Ibu Julia terbiasa membayar cicilan pinjaman tepat waktu, yakni dari bulan pertama hingga bulan ketiga. Akan tetapi, dia tidak dapat melakukan pembayaran pada bulan berikutnya, sehingga membuat pembayaran cicilan lewat tanggal jatuh tempo. Sebelumnya, pihak Pegadaian telah memberikan peringatan terlebih dahulu bahwa angsuran dari Ibu Julia akan jatuh tempo. Peringatan tersebut merupakan peringatan pertama yang akan diterima oleh nasabah, sampai nasabah akan mengkonfirmasikan kapan pembayaran akan dilakukan sebelum adanya peringatan kedua. Pada peringatan 1 tersebut, nasabah diperbolehkan untuk memperpanjang jatuh tempo untuk pembayaran. Hal tersebut dengan cara membayar sewa modal pinjaman. Pegadaian berhak untuk menjual barang jaminan yang diberikan nasabah, dalam hal ini emas perhiasan secara lelang. Tentunya jika nasabah tidak memperpanjang tanggal jatuh tempo pembayaran. Pada saat perjanjian, kedua belah pihak telah menyetujui hal ini. Baik, sekian mungkin dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.